Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bisyarri la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Mari kita awali kajian kita pada pagi hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih terus memberikan nikmat yang tak terhingga kepada kita sampai pagi ini, detik ini. Allah masih berikan kita umur yang panjang, kesehatan dan juga kesempatan. Wabil khusus masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ibadah, nikmat duduk di majelis ilmu di masjid yang mulia ini. Ini merupakan kenikmatan yang paling patut kita syukuri, yang paling berharga, yang paling mahal yang Allah masih berikan kepada kita. Mudah-mudahan nikmat ini terus Allah sampaikan di akhir hayat kita. Mudah-mudahan kita semua bisa menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita semua Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya, umat yang istiqomah itu sunnah beliau hingga hari kiamat. Mudah-mudahan kita tetap bisa istiqomah melaksanakan sunnah Nabi, mengikuti sunnah Nabi semampu yang kita bisa, dan kita terus mohon ampun berusaha untuk menjaga sunnah Nabi di akhir hayat kita. Mudah-mudahan kita semua nanti di hari kiamat bisa mendapat syafaat beliau dan bisa masuk surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Hari ini mungkin kaji kita sedikit bukan menyimpang ya, karena Ramadan sudah dekat lagi, tinggal sehari atau 2 hari lagi ya. Mudah-mudahan kita tidak mempermasalahkan lagi lah ya tentang perbedaan ini yang kita bingung kok susah banget nyatuinnya gitu. Dari dulu gak pernah bisa bersatu urusan tanggal itu, apakah awal Ramadan maupun awal atau akhir Ramadan. Dunia sudah canggih seperti ini, masih juga terjadi perbedaan. Susah amat sih, masing-masing pakai egonya gitu ya, masing-masing merasa pendapatnya yang paling benar, padahal tinggal disepakati saja selesai. Jadi umat tidak seperti ini terus ya, dari zaman kapan sampai sekarang begini terus gitu. Tidak ada apa namanya, macam gak ada kesudahan. Jadi tapi whatever itu merupakan ujian kita juga ya, ujian bagi kita umatnya ya, ujian juga bagi penyelenggara negara atau yang punya wewenang. Yang mudah-mudahan kita doakan negeri kita semakin lama semakin lebih baik tentunya. Pergantian kepemimpinan, pergantian rejim, mudah-mudahan bisa lebih baik. Walaupun tidak lebih baik, berarti ujian lagi, terus berjuang sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang hidup ini memang untuk diuji. Kita hidup ini memang untuk diuji. Dari kita lahir atau bahkan dari perut ibu kita sampai kita lahir, bahkan sampai kita mati. Ya. Jadi hidup ini bukan tempat menikmati, tapi tempat diuji. Menikmati kapan? Nanti ketika kita sudah menghadap Allah Taala, ketika dikubur, atau juga nanti ujungnya ketika kita nanti berada di surga Allah Taala. Mudah-mudahan kita semua lulus ujian, ya, baik ujian yang tak enak maupun ujian yang enak, baik ujian-ujian yang kita tahu hikmahnya ataupun mungkin juga ujian yang kita tidak tahu hikmah. Ujian-ujian yang bersifat lahir maupun ujian-ujian yang bersifat batin. Mudah-mudahan kita bisa lolos semuanya, dan mudah-mudahan nanti di akhirat kita baru bisa menikmati seluruh janji-janji Allah kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini kaji kita sedikit mengulang kaji saja. Ramadan sudah tinggal sehari atau 2 hari lagi. Ya, kita kembali pada pelajaran kita. Selalu saya katakan ilmu hakikat. Ya, intinya, hakikatnya apa sih Ramadan itu?
Hakikatnya apa sih puasa itu? Kalau sampai Allah menyuruh kita, bahkan sampai mewajibkan kita, ya, kewajiban atau perintah yang Allah berikan kita, lagi-lagi saya ulang, bukan untuk kepentingan Allah. Ya, setiap kewajiban atau larangan yang Allah larang kita untuk mengerjakannya bukan untuk kepentingan Allah, semua untuk kepentingan kita manusia. Allah tidak mengambil manfaat terhadap hamba-Nya. Allah tidak mengambil manfaat dari alam semesta ini. Ya, innallaha laghaniyun 'anil 'alamin. Allah itu maha kaya atau tidak mengambil manfaat dari seluruh alam semesta. 'Anil 'alamin, dari seluruh alam. Ya, jadi gitu. Allah tidak butuh makhluknya, tapi justru kita lah yang butuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan justru Allah menciptakan alam semesta ini ya dalam rangka supaya orang tahu, makhluknya tahu ya kehebatan Allah, maha rahmat dan maha rahim. Karena itu maka mari kita pada kesempatan kali selalu menanamkan setiap yang Allah perintahkan kita mengerjakan, untungnya buat kita. Setiap Allah larang kita mengerjakan sesuatu, itu ruginya juga buat kita, maka disuruh jauh. Nah, balik kepada kaji kita ya. Nah, jadi kita tahu bahwa 3 hal yang ingin saya sampaikan. Pertama adalah kita tahu bahwa Ramadan ini menghantarkan kita kepada takwa. Tujuannya takwa itu satu. Ya, tujuannya takwa. Nah, caranya bagaimana? Ini yang kedua. Bagaimana cara? Yang ketiga nanti untuk dapat cara itu modalnya apa? Itu kan? Ada modalnya, ngerti caranya, tahu tujuan yang mau dicapai. Nah, baru kita bisa sukses. Ya, tentu saja yang keempat, ya kita mengerjakan cara itu dengan baik, melaksanakan cara itu dengan baik. Kalau tidak melaksanakan cara dengan baik, tahu doang, punya modal, ngerti tujuan, kalau nggak dikerjakan juga nggak dapat. Ya. Jadi gitu. Jadi 3 hal yang kita bahas. Tujuannya itu takwa, caranya seperti apa, modalnya seperti apa. Sehingga Ramadan kali ini kita memang punya sesuatu. Ya. Dia punya sesuatu. Masuk Ramadan tahu punya kita modalnya. Di dalam Ramadan kita ngerti ngapain, harus ngapain, apa yang mesti dikerjakan, apa yang mesti ditinggalkan, apa yang mesti dimaksimalkan, apa yang mesti diminimalisasi, dan juga kita tahu apa yang mau kita capai. Nah, kalau bisa, bukan kalau bisa ya, harus bisa. Yang mau dicapai itu kita harus sudah bisa mengukurnya, bisa mendeteksinya, gitu. Walaupun 100% nggak bisa, tapi at least ya gambaran umumnya kita dapat. Sehingga Ramadan itu kita tahu betul nanti selesai Ramadan kita lolos atau enggak. Ya, kita sesuai dengan harapan atau enggak, kita sukses atau enggak. Tapi kalau kita nggak tahu tujuannya apa, caranya nggak tahu, modalnya apalagi nggak punya, ya sudah ibarat orang perang tanpa persiapan. Orang persiapan pakai persiapan aja bisa kalah kok. Udah berjuang pakai ini macam-macam gitu, ya. Ikut pemilu, pakai kawal macam kalah juga, walaupun kalahnya dengan cara yang nggak, tapi whatever itu kan, itu aja udah penuh persiapan. Kita udah tahu betul dulu bahwa kita akan dicurangi, kan kira-kira kita udah bikin persiapan, tapi kita kan itu saja sudah punya semua strategi, persiapan, modal, berusaha, berjuang, plus doa, itu aja belum tentu sukses. Apalagi kalau enggak. Cuman karena konteksnya ini adalah konteks akhirat, itu bedanya dengan dunia. Kalau dunia kan resource-nya terbatas. Kalau orang satu dapat, yang lain akan tidak dapat atau mengurangi peluang yang lain. Kalau akhirat ini enggak. Dia unlimited, enggak terbatas. Siapa aja dapat. Enggak terbatas dia. Tidak mengurangi. Kalau kita dapat, tidak mengurangi peluang orang lain itu dapat. Jadi kalau kita dapat takwa, nggak mengurangi orang lain itu dapat takwa. Itulah enaknya akhirat itu pasti dapat.
Kalau dunia kan enggak. Jatah presiden cuma satu yang berbuat banyak. Jatah anggota dewan cuma 580 yang berbuat ribuan. Ya, bahkan puluhan ribu. Ya, tentu saja. Kalau yang satu dapat akan mengurangi peluang yang lain. Makanya dunia ini tidak dijamin oleh Allah kau dapat. Tidak dijamin oleh Allah. Gitu. Karena di samping memang dia terbatas, kedua memang dunia ini memang ujian. Kalau akhirat kan enggak. Akhirat tidak terbatas. Siapa aja yang mau masuk surga bisa. Pasti dapat kalau dia tempuh tadi. Dia tahu caranya, dia punya modalnya, dia berusaha pasti dia dapat. Enggak ada yang enggak dapat. Siapa yang mau masuk dapat apa? Dapat pahala, mau dapat rahmat Allah, semua pasti dapat. Makanya lagi-lagi saya katakan dari dulu orang yang masuk neraka itu tidak ada yang pernah protes. Karena tahu dia bahwa dia masuk neraka itu karena salahnya dia, karena peluang udah dikasih banyak, gak ada saingannya. Masuk surga itu gak ada saingannya. Saingan cuma satu, ya diri kita sendiri, cuma itu. Nah ini yang akan kita bahas nanti. Inti dari Ramadan itu justru kita mengalahkan apa? Mengalahkan apa? Diri sendiri. Inti dari Ramadan itu Pak, kita ngalahin diri sendiri, bukan ngalahin siapa-siapa. Makanya setan diikat, dan gak ada alasan nanti gara-gara setan. Kan sikit-sikit kan kita apa? Nyalahin apa? Nyalahin apa? Setan. Kadang-kadang setan marah juga sama kita. Sikit-sikit gua yang salahin. Lu yang ngerjain, lu yang kepengen, malah lu bisa sadis daripada gua, kata setan. Lu nyalahin gua gitu loh. Jadi inti dari Ramadan itu coba kita mengalahkan diri kita sendiri, bukan ngalahin siapa-siapa. Makanya semua fasilitas Allah siapkan. Ya, biar gak ada alasan orang mengatakan karena yang lain-lain. Semua fasilitas Allah siapkan. Lawan kau cuma diri kau, kata Allah. Itu pun kau tak sanggup untuk mengalahkannya. Kalau gitu, yang salah siapa orang itu? Yang salah siapa? Kita. Makanya di akhirat setan pun Pak lepas diri Pak. Fala talumuni, kata setan. Walumu anfusakum, jangan kau salahin aku, kata setan. Nanti di akhirat itu kita udah nyalahkan Allah nggak mungkin, nyalahkan diri sendiri tak enak juga gitu loh. Nah mau nyalahin setan, kita demo rame-rame ke setan. Dalam surat 14 Ibrahim ayat 22 itu manusia protes atau demo sama setan, menyalahkan setan. Apa kata iblis? Apa kata setan? Fala talumuni, jangan kau salahkan diriku. Walumu anfusakum, salahkan diri kau sendiri, kata setan. Aku kan cuma ngajak doang, aku kan cuma menggoda. Menggodanya pun ya dalam hati kok. Aku nggak pernah maksa. Yang ikut kau, ya tanggung jawab sendirilah. Ya jelas lah aku memang masuk neraka pengen cari kawan, tapi aku gak pernah bisa maksa. Aku gak pernah maksa, aku cuma ngajak, cuma bisikin. Ya jadi inti justru Ramadan itu adalah apa? Mengalahkan diri sendiri. Sehingga gak ada alasan. Apa semua fasilitas Allah berikan. 1 bulan penuh Allah berikan. Nah itu pun tak bisa kau dapat, itu pun tak bisa sukses. Salah siapa? Salah siapa? Salah sorangan, kata orang Sundanya. Gitu. Ya, jadi balik pada kita. Ya, jadi apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah larang, semua untuk kepentingan diri kita. Man amila sholihan, kata Allah, falinafsi. Ya, barang siapa yang beramal soleh, kata Allah, sungguh untuk dirinya sendiri. Yaitu surat ke-41 ayat 45 atau 46. Barang siapa yang untuk diri sendiri. Waman asa'a fa'alaiha. Barang siapa yang berbuat dosa juga untuk dirinya sendiri juga. Kesalahannya, dosanya. Wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid, dan Allah tidak pernah zalim kepada hamba-hambanya. Nah, jadi balik kita kepada kaji kita Ramadan ini, nah kita tahu tujuannya, tahu caranya, punya modalnya, bismillah, siapin. Begitu Ramadan datang, apa?
Saingannya cuma siapa? Lawan kita cuma siapa? Diri kita. Nggak ada orang lain. Nggak ada orang ngikut kita. Jangan sholat kok. Jangan, nggak ada. Lawan kita cuma diri kita kok. Ke masjid nggak ada lawan orang lain. Justru yang ada kawan. Kan di sini malah banyak kawan. Banyak yang ngajak, banyak yang ini. Nah itu. Udah lawan diri sendiri. Kawannya banyak. Masih kalah juga. Fala talumuni, kata setan. Setan aja tak mau disalahkan, apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di akhirat gak ada orang nyalain Allah. Semua rata-rata nyesal. Fa'tarafu bidzambihim. Mereka sadar dosa-dosa mereka. Fa'tarafna bidzunubina. Kami sadar dosa-dosa kami, ya Allah. Fahal ila khurujun min sabil. Ada gak jalan kami nanti keluar dari neraka ini, balik ke dunia biar kami memperbaiki diri. Kata Allah, gak selesai. Hidup cuman sekali di dunia, sekali di akhirat. Oke, sekarang kita masuk kepada yang tadi. Lagi-lagi saya katakan, tujuan dari puasa ini adalah la'allakum tattaqun. Ini sudah semua mengulang kaji, tinggal menambah, ya, mengulang kaji, mempertajam, refreshing, termasuk juga menguatkan. Ya, la'allakum tattaqun, agar kalian takwa. Itu tujuan. Caranya tadi, ya caranya secara umum, caranya ya Ramadan di puasa. Semua amal-amal puasa ini itu pada intinya menghantarkan kita kepada takwa. Semua proses di dalam Ramadan ini menghantar. Cuman kita tadi harus tahu caranya, harus tahu triknya. Jadi kan trik umum ini sudah saya kasih tahu. Ya triknya apa? Intinya nanti cuman hanya mengalahkan diri sendiri. Kan cuman itu. Kalau bisa kita ngalahin diri sendiri, insya Allah. Nah baru nanti masalah modal. Nah, sekarang masuk kita. Inti dari takwa itu apa? Hakikat takwa itu apa? Sederhananya Pak ya. Cuman kadang-kadang kita suka, yang sering kita pahami makna takwa ini sering masih terlalu sempit. Ya, terlalu sempit. Sering kata-kata takwa ini dikatakan takut, itu terlalu sempit. Kata-kata takwa sama dengan takut itu terlalu sempit. Karena takwa bahasa Arab, takut bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ini sangat sempit, termasuk bahasa yang miskin. Bahasa Indonesia ini bahasa yang miskin, Pak. Miskin itu artinya terlalu sedikit kosakatanya. Ya, bahasa yang paling kaya itu adalah bahasa Arab. Ya, ada 12 juta kata katanya. Wih. Kita cuma ratusan ribu, Pak. Juta-juta juga nggak nyampe. Miskin bahasa kita. Jadi paling kaya itu bahasa Arab. Maka pantas dipilih Allah menjadi bahasa Al-Qur'an, menjadi bahasa Al-Qur'an. Fussilat ayat itu, ya, ayatnya itu bisa dijelaskan dengan baik. Maka nggak bisa bahasa lain, harus bahasa Arab. Jadi gitu. Kan ketika orang mengatakan kenapa nggak ini dijadikan pakai bahasa yang lain, kan nggak bisa bahasa, nggak bisa merangkum apa yang Allah inginkan kepada kita, nggak bisa. Maka digunakan bahasa Arab. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyan laqalu laula fussilat ayatu, kata Allah. A'jamiyyu wa Arabi. Kalau seandainya Al-Quran ini kami jadikan selain bahasa Arab, akan banyak masalah. Orang bilang, loh kok begini? Gimana sih biar bisa dijelaskan semua? Laula fussilat ayatu, kita bilang. Kenapa enggak dikasih bahasa yang bisa mencakup? Makanya hanya bahasa Arab yang bisa mencakup. Balik pada tadi, jadi kata-kata takwa terlalu sederhana atau terlalu sempit dimaknakan dengan takut. Takwa kepada Allah, takut kepada Allah. Kan takut kan konotasinya negatif. Konotasinya negatif. Masa Allah ditakuti sih? Dia Maha Rahman. Sifat utama Allah itu apa? Maha Rahman, Maha Rahim. Itu sifat utama Allah. Sampai ke sifat-sifat, tapi itu the best. Maha Rahman. Bahkan Allah menciptakan alam semesta ini gara-gara apa? Gara-gara rahmannya Allah ciptakan alam semesta ini. Agar makhluknya bisa merasakan rahmatnya Allah. Maka Allah ciptakan. Makanya Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insana, dan seterusnya. Nah, masa sifat Allah yang Maha Rahman ini kita takut, kan aneh. Kecuali kalau sifatnya apa? Gagah,
perkasa yang utamanya misalnya. Ada juga sifat itu memang. Ya. Jadi gitu. Tapi itu bukan yang utama. Yang utama itu surah rahmat dan rahim. Akan aneh kalau kita takut. Bahkan yang paling pas itu, yang paling mendekat itu ya kata-kata takwa itu artinya dekat. Jadi takut sama Allah itu artinya dekat dengan Allah. Itu lebih pas, walaupun memang mesti kita jelaskan secara pas. Ya kan? Kalau orang baik kita pengen apa, Pak? Kalau ada orang yang baik banget kita pengen apa? Kan pengen dekat sama dia. Mana mau kita jauh dari orang itu? Itu dalam konteks manusia. Sama. Allah tuh maha baik intinya kita pengen dekat. Jadi inti takwa itu adalah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dekatnya kan sifatnya dua, ya kan tadi ada takutnya juga tetap. Kita takut apa? Takut orang yang kita dekat itu nggak suka, kan gitu. Begitu. Makanya kita takut, tapi bukan itu intinya. Justru inti dari dekat itu adalah kita senang, suka, cinta, kan itu. Karena suka kita sama orang itulah kita berusaha mendekat. Karena cintalah kita makin mendekat. Walaupun tidak cinta itu ada rasa takut. Kan takut apa? Ya kita takut menyinggung dan sebagainya. Nah jadi begitu. Jadi inti dari takwa itu adalah dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dari dulu sudah saya ulang-ulang. Jadi justru tujuan dari ibadah itu adalah apa? Kan takwa. Tujuan ibadah artinya tujuan ibadah itu ya dekat kepada Allah, supaya kau dekat. Dengan ibadah kita bisa apa? Dekat dengan Allah. Makanya ayat ini ada dua, Pak, di samping ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini dua nih, ada satu lagi yang seperti ini mirip. Itu surat 2 ayat 21. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi ya khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sama, Pak. Kalau yang satu ya ayyuhalladzina amanu, yang ini ya ayyuhan nas. Yang satu kutiba alaikumusiyam, yang satu u'budu, ibadah. Lebih umum. Yang satu yang kutiba alaikum walladzina min qablikum khalaqakum walladzina min qablikum, ya mirip. Ujungnya sama, la'allakum tattaqun. Kalau yang 183 itu khusus puasa, tapi yang 21 ini umum. Ibadah apa aja bikin kita dekat. Sholat kita bikin dekat kepada Allah. Baca Quran kita bikin dekat, sedekah kita bikin dekat, zikir kita bikin dekat, haji kita bikin dekat. Semuanya bikin dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi justru Allah mewajibkan kita, memerintahkan kita ibadah supaya apa? Kita dekat. Hanya dengan ibadah kita bisa makin dekat. Makanya orang yang tidak mau ibadah itu berarti dia nggak apa? Dia nggak mau dekat sama Allah. Nggak mau dekat sama Allah. Nah kalau nggak dekat sama Allah, apa urusan sama Allah? Lu butuh gua kok. Makanya kita disuruh ibadah. Sebelum disuruh ibadah kita disuruh beriman dulu. Makanya kalau kita balik pada kaji kita dulu, mengapa Allah suruh kita beriman? Ya karena kita butuh Allah gitu. Apanya butuhnya? Ya rohani kita. Mungkin secara fisik kita nggak butuh secara langsung, tapi secara rohani kita butuh Allah. Kenapa? Rohani kita datang dari Allah. Jadi kalau pertanyaan mengapa kita harus beriman kepada Allah, ya karena kita butuh Allah. Pintu masuk untuk butuh itu adalah percaya dulu, ya iman. Baru proses setelah iman baru ibadah. Setelah kita beriman baru ibadah. Makanya ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman. Balik pada kaji. Jadi inti dari ibadah itu termasuk juga Ramadan adalah mengantarkan kita supaya dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah sekarang tinggal kita, kalau takut kan ukurannya susah. Sekarang kalau dekat kan ya udah. Sekarang kira orang dekat itu seperti apa sih?
Kan saya bilang, orang dekat itu seperti apa? Kalau kita udah dekat sama Allah kan berarti kita disayang. Makanya dari saya bilang ke Tara, kalau kita nyuruh anak kita ibadah, nak, sholatlah supaya apa? Supaya kita dekat sama Allah, supaya kita disayang Allah. Kan kalau kita dekat kan bisa disayang. Jadi kan lebih apa? Lebih positif gitu. Ketimbang apa? Takut. Memang kita memang penyakit itu suka gitu. Suka ngancam gitu. Anak kecil aja udah kita ancam. Nina bobo, oh Nina bobo, kalau tidak bobo, masih kecil tuh diancam-ancam gitu. Sholat kau, kalau enggak nanti masuk neraka. Sholat, kalau enggak nanti Tuhan marah gitu kan. Bawaannya negatif. Anak itu belum ngerti. Tapi dekat, sayang, cinta itu anak ngerti gitu. Dan itu bahasa kasih sayang itu lebih mudah dipahami. Nah, jadi inti dari takwa itu adalah dekat kepada, diwajibkan kita berpuasa supaya kita dekat dengan Allah. Kalau dekat sama Allah yang untung siapa? Kalau dekat sama Allah yang untung siapa? Ya lagi-lagi kita. Yang untung kita, bukan Allah Subhanahu wa taala. Allah enggak ngambil untung dari hambanya, dari perbuatan hambanya. Dari hambanya aja Allah enggak ambil untung, apalagi dari perbuatan kita. Nah jadi gitu, itu inti pertama. Nah jadi sholat kita harus bikin dekat. Maka mulai sekarang bisa nggak ibadah-ibadah kita ini bikin dekat? Sholat kita bikin dekat gimana? Puasa kita dekat itu terasanya gimana sih? Nah, langsung kita pada ciri yang paling rasa dekat itu 3 simbolnya Pak, atau 3 apa namanya? Cirinya, 3 indikatornya. Kan lagi-lagi kata-kata dekat itu kan masih belum terlalu jelas, kan masih abstrak. Nah, kita jelaskan lebih ini supaya apa? Kita ngukur diri kita. Satu, kalau dilihat dari ibadahnya, orang dekat itu ibadahnya semangat, asik, nikmat. Semangat, asik, nikmat. Itu ciri pertama. Jadi kalau Ramadan ini ibadah kita semangat kita dalam amal soleh. Gimana? Semangat sholat jamaah, semangat sholat sunat, semangat baca Quran, semangat sedekah, semangat teman. Nanti kita bahas masalah caranya. Semangat. Bukan sekedar semangat. Ya, semangat, asik juga mengerjakan. Ada orang semangat, jadi nggak asik. Ini asik. Asik itu artinya betah, seneng, sering. Nah, kalau dalam konteks sedekah sering berarti. Dalam konteks sedekah itu sering, asik. Makanya dia salah satu ciri orang takwa itu biar lapang, biar sempit, itu dia sedekah. Alladzina yunfikuna fis sarra wa dharra. Itu surat 3 ayat 133 dan 134. Sholatnya asik, baca Qur'annya asik. Udah semangat asik. Semangat itu awalnya, asik itu sedangnya. Zikir. Nah tapi kalau ibadahnya nggak asik, nah ini hati-hati. Nah, kita kadang-kadang kan gitu kan, sholat pengen cepat, itu hati-hati. Kalau kira-kira kita tarawih pengen imam yang cepat, pengen yang imam yang lama, coba jawab jujur. Jawab jujur. Pengen cepat. Gak enak Ustaz itu, lama kali pengen aja. Oke lah, kalau berjamaah oke lah. Kita kasih poin lah. Kasih poin bahasa Medan itu apa ya? Kita dipur lah, oke lah. Tapi ketika sendiri gimana? Nah ternyata lebih cepat lagi, bingung kita. Sholat bersama imam 4
rakaat 10 menit atau 8 menit, begitu sholat sendiri 4 rakaat 4 menit. Nah ini berarti ada yang salah ya. Kalau sholat berjamaah cepat kita salahkan kan bisa kan imam. Oke, kita kasih poin di POR. Nah sekarang ketika kau sendiri gimana? Pengen cepat ya? Nah kalau ternyata pengen cepat, memang berarti ibadahnya tidak nikmat. Maka sholat malam kan itu dianjurkan kan sendiri supaya kita bisa berlama-lama gitu. Kan kalau berjamaah itu memang nggak enak, memang lama-lama. Maka Rasulullah itu kalau sholat malam nggak pernah ngajak-ngajak orang. Bahkan dalam riwayat kan sholat tarawih Rasulullah kan cuma 3 malam saja. Oke lah, nggak apa-apa, namanya kita manusia pengen rame-ramenya, siarnya dapat. Tapi begitu sholat malam sendiri di rumah, jangan lagi udah ukuran, nggak usah lagi 11-23, suka hati. 2 rakaat pun nggak apa-apa kalau kau mau bisa lama di situ. Pilihannya 2 rakaat 1 jam dengan 30 rakaat 1 jam, mana lebih baik? 2 rakaat 1 jam pilihan, bukan jumlah rakaat. Karena begitu 2 rakaat kau 1 jam, berarti kau nikmati ibadah itu. Kalau 30 kan berarti kan memang ngejar apa namanya, ngejar jumlahnya, bukan menikmatinya. Lain, beda. Jadi gitu. Jadi ciri pertama, semangat kita mengerjakan ibadah itu semangat kita nikmat mengerjakan. Nah ini tinggal kita mengukur aja. Ini ukuran pertama. Ya harapannya nanti selama 30 hari kita bisa kayak gitu. Harapannya di luar Ramadan nanti bisa gitu lagi. Ibaratnya kita sudah bisa mengalahkan diri kita, sudah bisa menaklukkan. Nah Ramadan kita udah menang. Kita menjadi orang yang bisa mengendalikan diri kita sendiri. Yang saya katakan tadi, ya, saingan kita cuma diri kita, hambatan kita cuma diri kita. Balik, ini yang pertama. Jadi semangat, asik, nikmat, yang mau ditambah betah, nggak bosan gitu. Makanya nanti Pak kalau muncul rasa bosan, ya divariasiin. Jangan sampai apa namanya? Jangan sampai bosan banget, divariasiin. Dengan variasi itu nggak ada masalah. Oke, mulai bosan sholat, variasi dengan zikir. Mulai bosan zikir, variasi dengan baca Quran. Masa ini amal-amal yang divariasiin. Akhirnya apa? Semua menjadi nikmat. Kan kalau satu jenis saja mungkin bisa jadi pada titik bosan itu muncul. Ya nggak apa-apa. Makanya supaya jangan muncul bosannya sampai membuat kita menjadi lemas, ya divariasikan. Itu nanti masalah cara. Yang kedua, nah lawan dari nomor 1 ini adalah apa? Malas maksiat Pak. Kalau tadi semangat dan senang, ini apa? Malas dan gak mau, gak enak, gak suka gitu loh. Bisa gak sekarang kita masuk bisa mengukur diri kita. Misalnya ngobrolin aib orang, itu gimana? Seneng gak tuh? Kalau masih seneng hati-hati. Duduk kongko-kongko gak jelas, senang hati-hati. Apalagi yang dibahas hal-hal yang bersifat maksiat. Lagi bahas duduk kongko-kongko yang manfaat sih gak apa-apa. Cerita apa, agama apa, oke lah. Tapi kalau yang dibahas bagaimana bikin maksiat, nauzubillah, bagaimana aib orang, bagaimana ini, istilah kita ngegosip lah ya. Istilah sekarang apa istilahnya? Nongkrong-nongkrong gak jelas. Kalau diskusi, ngobrol agama, itu oke lah, masih bisa kita. Jadi kalau terhadap maksiat, lawannya tadi gak enak, malas aja, gak mau aja kita, gak suka aja, gak enak aja, anyep bahasa kita. Nah, kalau ibadah itu kita enak gitu loh. Yang gak enak itu bukan hati kita. Yang gak enak itu apa? Ya ruhani kita. Yang menikmati ibadah tadi kan hati juga. Itu nanti modalnya itu nanti.
Itu yang kedua. Nanti kalau kita mengukur diri kita Ramadan ini, kita terasa nikmat. Yang kedua terasa malas. Sense-nya hidup nggak? Ya bagus, salah. Sense-nya hidup. Nah kalau sense-nya hidup itu tanda-tanda kita termasuk orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena dua ini nggak mungkin jumpa, nggak mungkin enak ibadah, enak juga, masih nggak mungkin jumpa Pak, nggak mungkin. Kalau kita dekat sama Allah, pasti jauh sama setan. Nggak mungkin dekat sama Allah, dekat sama setan, nggak mungkin. Begitu nikmat ibadah, maka kita maksiat akan terasa nggak. Nah ini sifatnya otomatis, nggak apa-apa. Awalnya kita agak paksa, oke. Tapi ini sebenarnya paling bagus tuh otomatis. Otomatis itu memang apa sih otomatis itu? Nggak perlu macam dipaksa, nggak berat gitu. Bukan janganlah merokok, janganlah ngomongin orang. Nggak perlu begitu. Lain aja. Ada rasa apa namanya? Ada rasa malas saja gitu. Nggak, ini kan lama-lama kan kita tinggal. Itu yang kedua. Ya, itu yang kedua. Nah, ciri yang ketiga, saudara-saudara, kita kali-kalinya sudah kali-kali akhirat. Nah, itu Pak. 3 utama ini ya. Walaupun masih banyak yang lain, tapi 3 ini yang utama. Kalau dalam bahasa Al-Quran itu dikatakan wabil akhirati hum yuqinu. Terhadap akhirat itu udah yakin. Kali-kalinya. Nah mulai sekarang Pak, ini mesti dilatih. Dalam Ramadan ini mulai kita latih juga berkali-kali akhirat. Kepala kita ini setiap kali-kalinya akhirat. Kalaupun ada dunianya tetap ujungnya akhirat. Apa aja? Apakah perbuatankah? Apakah perkataankah? Apakah satu hubungan? Apa lain sebagainya? Kalau aku kerjakan ini ada untung akhiratnya enggak? Aku kerjakan ini ada rugi akhiratnya enggak? Sayang, ya. Memang dibikin mereka pilpres itu sebelum Ramadan. Dan kalau jadwalnya dulu tuh Pak, itu April sebenarnya. Kalau dulu kan April, kalau jadwalnya April dimajukan. Nah itu salah satu strategi. Sehingga kalau modal orangnya enggak punya modalnya kurang karena udah habis belum Ramadan gitu. Itu salah satu strategi itu. Kalau kita tarik yang ini, kemudian kalaupun kejadian gini tiba-tiba Ramadan, kan nggak mungkin kita mau taruh Ramadan. Dulu kan April, 2019 itu April. Makanya ribut-ribut ini kan Mei. Ya jadi gitu. Nah kalau sekarang Ramadan belum kan enak gitu, kita kejar aja bukan imannya kan imannya udah bagus, enak kan, nyoblos pun jadi bagus. Termasuk milih 01, 02, 03 milih partai. Itu kali-kalinya akhirat atau dunia sih? Nah, kan? Kalau kita orang takwa itu pasti kali-kali kalau aku ini untung akhirat itu apa? Itu dalam konteks pilpres yang sudah lewat. Dalam konteks apa aja? Mencari teman, mencari bisnis, mencari menantu, mencari mertua, cari apa lagi? Cari kerja, nyekolahkan anak. Jadi setiap keputusan-keputusan penting dalam hidup kita itu kali-kalinya apa? Kalau kali-kalinya hitung-hitungannya adalah hitungan akhirat, oh ini hitungan akhiratnya bagus, aku kerjakan. Oh ini hitungan akhiratnya rugi, aku tinggalin, begitu. Itulah ciri orang utama. 3 ciri utamanya, yang lain itu tambahan semua. Mengerjakan perintah, meninggalkan larangan itu kan efek dari sini semua. Cari rumahnya apa? Ini tetangga, bukan sekedar rumah yang besar, bukan sekedar tempatnya elit. Karena banyak orang tempat yang elit, tapi dalamnya tentu enggak orang di sana ibadah. Alhamdulillah ya, kalau kita di sini berada di lingkungan yang semarak agamanya bagus.
Tapi kalau komplek-komplek tertentu itu, yang elit-elit kita bilang itu, masjid pun susah, ajar payah kita dengarnya, dan lain sebagainya. Nah jadi 3 ini ciri utama. Nah, kalau kita sudah punya 3 ini, dan ini kalau kita belum, kita latih di sini. Kalau kita sudah, ya bersyukurlah, kita tinggal tingkatkan. Tingkatkan kualitasnya, tingkatkan kuantitasnya juga gitu. Jadi apa ciri utamanya? Satu apa? Orang yang dekat dengan Allah itu semangat dalam ibadah. Semangat, asik, nikmat, betah. Terus yang kedua, males. Ya, kalau saya lebih senang menggunakan kata males. Kalau malas itu datang dari dalam, Pak. Memang nggak suka aja. Buah dari kita dekat sama Allah itu males. Nah, yang ketiga apa tadi? Ya, selalu. Karena apa? Karena kan akhiratnya kan kita jumpa Allah ya. Orang yang dekat sama Allah tuh pasti pengen jumpa. Jumpanya kapan? Kan setelah mati. Gak mungkin orang yang cinta Allah betah di dunia, gak mungkin. Karena jumpa Allahnya kapan? Ya setelah mati. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jumpanya kan setelah mati. Di dunia ini kita gak bisa jumpa. Pintu perjumpaan itu kematian. Makanya orang takwa itu pasti pengennya cepat mati. Bukan cepat mati ya, gak takut mati lah gitu. Ya ada rasa takut-takut dikit ya. Mudah-mudahan takutnya bukan takut nggak mau jumpa, takut karena kurang amal, oke lah. Jadi 3 ini ciri-ciri, 3 ciri apa namanya, ciri utama orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini mesti kita capai di Ramadan ini. Maka boleh sekarang nanti nikmati ibadah itu. Terus mulai malas, jadi akan gunain cara dan modalnya. Nah, masuk kita nanti kepada modal dulu. Modalnya apa? Untuk bisa begitu. Kalau nggak ada modal nggak bisa, Pak. Nanti kita baru masuk cara. Biar kita dapat yang 3 ini. Selesai Ramadan, waduh. Ya kita nggak usah bicara pahala, Pak. Pahala susah ngitungnya. Pahala biar urusan Allah aja nanti. Udah gila-gilaan kalau urusan pahala, gila-gilaan. Pahala puasa, pahala sholat, waduh, nggak usah kita hitung-hitung lah, capek ngitung, nggak bisa juga kita ngitung. Ya biar serahkan sama Allah yang maha, apa namanya, yang maha cepat perhitungannya. Innallaha sari'ul hisab. Oke, sekarang modalnya 3. Kalau saya serba 3. Satu modalnya ilmu. Tanpa ilmu nggak bisa. Jadi ilmu agama. Makanya nanti cari. Tinggal 1 hari lagi ya. Maksudnya sambil jalan nggak apa-apa, nyari. Cari kesempatan Ramadan ini nambah ilmu. Bukan sekedar di taklim aja, Pak. Di taklim ini terlalu sedikit, terlalu sebentar. Dan ada kesannya agak terpaksa. Kalau sendiri kan enggak. Sekarang banyak ilmu tersebar, Pak. Ada YouTube sekarang, ada apa tersebar. Ya, silakan cari. Walaupun memang ilmu di YouTube ini tidak lengkap. Ya, kita mesti nguliknya lama. Cuman kadang-kadang hambatannya banyak. Pengen nak buka cerita ustadz, buka ceramah, terbuka yang lain kan gitu. Ya, karena dia bedanya tipis. Hanya sekedar pukul doang kan gitu. Kalau enggak hati-hati ya bisa ya nengok ustadznya setengah jam, nengok dunianya 2 jam. Akhirnya ujungnya apa? Ngabuburit. Apa ngabuburit? Apa inti dari ngabuburit? Buang-buang waktu. Ngabuburit itu artinya apa? Ya menunggu apa? Menunggu hebat ya. Istilah orang Sunda nih hebat. Gak dalam bahasa lain tuh, hanya dalam bahasa Sunda. Namanya ngabuburit.
Gak ada dalam bahasa lain. Bahasa Medan saya gak pernah ketemu istilah ngabuburit. Hanya ada di Sunda. Termasuk dalam bahasa Arab pun gak ada ngabuburit. Ada di Sunda. Hebat orang Sunda punya istilah itu. Ya ngabuburit itu kan killing time istilahnya, membunuh waktu, ngisi-ngisi waktu yang nggak manfaat. Kalau ngabuburitnya manfaat, ya inti dari ngabuburit itu nggak manfaat memang. Karena apa nonton TV ngabuburitnya tiba-tiba maghrib, ya, jadi gitu. Nah jadi banyak yang terjadi seperti itu. Kenapa tadi? Ya kurang modal, nggak tahu yang mau dituju apa, caranya pun nggak jelas, ya sudah. Itu pertama deh. Mereka cari ilmu yang kan ilmu. Kan saya pengen kalau Ramadan ini haruslah nambahin. Ya, bagaimana sholat yang khusyuk. Kalau baca Quran itu bagaimana bisa makin baca paham Quran dan sebagainya. Ya, biar satu ilmu. Modal pertama itu modal ilmu. Walaupun nanti ilmunya luas, kita definisikan ilmu yang intinya supaya yang tiga itulah. Ilmu bagaimana supaya ibadah kita bisa makin dekat, ilmu yang bagaimana supaya kita maksiat gak mau, malas, ilmu yang bagaimana supaya kita kepada akhirat makin yakin. Lari ke situ aja dulu. Ya kalau istilah saya, kalau ilmu-ilmu yang lain itu ya nomor sekian dulu dah gitu. Istilah saya gitu. Ya boleh saja, tapi kecuali kalau itu fakta di situ. Ya belajar tentang ilmu ilmu waris ntar dulu dah gitu loh. Yang penting tapi belum pas nanti aja itu. Ilmu tentang ekonomi Islam ntar aja lah. Bagus juga, tapi belum bab. Kecuali kalau memang spek kita di situ lain. Ya, itu di luar Ramadan aja belajar. Ya, penting tapi belum tepat di sini. Lebih banyak yang lain yang lebih urgen supaya dapat yang tiga tadi. Nah, modal yang kedua itu adalah modal apa? Modal hati namanya. Karena ini yang kita pakai nanti. Modal hati itu karena ibadah yang berkuat, yang mendekatkan diri kita kepada Allah itu, yang asik dalam ibadah itu, yang yakin akhirat itu nanti adalah termasuk yang malas-malas itu apa? Hati. Ya maka modal ini modal yang mesti kita persiapkan, modal hati. Yang biasa jarang kita pakai dalam ibadah. Biasanya ibadah banyak daripada fisik doang. Makanya akhirnya ibadah gak nikmat. Modal yang ketiga modal apa, Bu? Modal hati. Kita siapin modal itu. Nanti bagaimana cara? Ya, kita bahas pelan-pelan nanti. Dulu sudah saya ajar. Ya. Hanya salah satu supaya hati itu banyak taubat. Ya. Karena hati itu hanya hidup dengan dua. Hidup dengan ibadah, ya. Dia rusak dengan maksiat. Makanya Ramadan ini nanti atau sambil dari sekarang perbanyak istighfar. Biar dibersihkan hati. Termasuk juga dendam, benci, ya, bersihkan. Makanya kalau ada orang minta maaf walaupun Nabi nggak nyuruh, itu bagus. Itu termasuk dalam rangka membersihkan hati. Cuman jangan formalitas. Banyak kita sifatnya apa? Formalitas tuh ya asal tidak aja lah, lumayan. Ada syiarnya oke lah. Itu modal yang kedua. Mari kita siap. Nah, yang ketiga itu saya bilang kemarin apa? Modal yang ketiga itu adalah modal target, modal apa? Rencanain. Ramadan ini kita mau ngapa? Itu modal, Pak. Baru itu bagian yang harus dipersiapkan. Persiapkan ilmunya dengan belajar, persiapan hatinya dengan salah satunya yang tadi. Ya coba direncanakan. Gak usah pakai besar-besar lah, minimal 1 halaman kayak gitu. Apa direncanakan?
Dan ini kalau bisa kita, anak istri kita tahu, keluarga kalau bisa paling bagus itu berjamaah. Biar enak, saling mengingatkan. Duduk sama, ya sambil kita makan atau sambil apa, diskusi. Nah ini Ramadan loh, oke apa yang perlu kita persiapkan? Ini bikin rencana. Nih gitu, oke ya ini. Nah nih, nah, jadi biar ada warningnya. Ya, gak usah sampai harus berjilid-jilid lah bikin rencana ya. Satu halaman saja. Bikin. Kalau bisa tempel nanti di mana? Tempel di mana? Di meja makan kek, di meja tidur kek, di meja tamu kek. Yang paling banyak kita duduk di mana? Ya kalau di tempat tidur ya banyak tidurnya susah nih mas pukul langsung tidur. Ya kalau saya bikin 3 biji ya tiga tempat pasang aja semuanya. Nah ini ya perlu ada istilah saya persiapan rencana. Bisa kita persiapkan. Biar dengan itu nanti mudah gitu. Nah sekarang masuk kepada cara. Oke, saya bilang tadi Pak ya, cara yang saya bilang tadi dari awal saya katakan apa? Hambatan utama, saingan utama, ujian yang paling berat bagi kita adalah apa? Diri sendiri. Makanya yang paling berat itu adalah mengalahkan diri sendiri. Makanya Ramadan ini bagaimana kita bisa menaklukkan diri kita sendiri. Diri sendiri itu ya yang dalam istilah kita itulah namanya hawa nafsu. Hawa nafsu itu diri sendiri Pak. Taklukkanlah itu. Rasa malas itu diri sendiri. Hawa nafsu itu diri sendiri. Makanya dalam Al-Quran dikatakan ya, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Siapa yang takut sama Allah kemudian dia bisa mengendalikan dirinya sendiri, maka surga lah balasannya. Berat, Pak. Mengendalikan diri sendiri itu berat. Marahin orang kita bisa, nyuruh orang bisa. Yang susah itu nyuruh apa? Nyuruh diri sendiri. Ngelarang orang kita mudah, yang paling susah melarang diri sendiri. Jadi caranya apa? Mengendalikan diri sendiri. Intinya apa nanti? Mengendalikan diri sendiri. Lawan kita itu. Makanya kalau supaya kita bisa mengendalikan diri sendiri, kita susah sendiri, ya perlu kita teman, nggak apa-apa. Makanya enaknya punya teman. Maka saya bilang tadi kalau bisa punya teman keluarga, sama-sama, paling enak. Kan bisa jadi kita nggak kuat kita mengambilkan, kita butuh orang lain. Ya paling mudah aja keluarga. Makanya libatkan keluarga ini. Ustaz, gimana kalau anak udah jauh-jauh? Ya suami istri lah. Gimana kok tinggal sendiri? Ya cari kawan, terserah gimana caranya lah. Kawin lagi terserah lah, apa kayak gitu. Bang Caca. Nah kalau ada teman kan enak, Pak. Kalau sendiri kan kadang kan kurang ini, bosan apa, makanya butuh berjamaah. Kalau di masjid kita bisa berjamaah, di rumah pun ya berjamaah juga. Ya, jadi gitu. Jadi coba itu yang pertama. Jadi cara pertama taklukkan diri sendiri. Semua penyakitnya di situ. Dan justru inti puasa itu memang gitu, Pak. Al-imsak. Shaum itu artinya imsak. Imsak itu artinya menahan diri. Al-imsak itu artinya menahan diri. Ya, malas ibadah, senang maksiat itu kan gara-gara apa? Ya diri juga. Ya, hawa nafsu kan gitu. Makanya saya bilang dulu, hawa nafsu itu tempatnya di mana? Di badan. Kan saya bilang dulu. Di fisik ini tempat hawa nafsu. Lawannya ruhani, bukan ruhani inilah. Makanya istilah itu orang takwa itu adalah orang yang ruhaninya sudah bisa mengalahkan jasmaninya.
Makanya pikirnya pendek. Makanya dia ibadah gak akan nikmat. Hawa nafsu itu gak nikmat, Pak. Nikmatnya hawa nafsu apa? Makan. Nikmatnya hawa nafsu apa? Poya-poya, kongko-kongko. Itu nikmatnya hawa nafsu itu. Justru sebaliknya, kita disuruh malah menikmati apa? Menikmati ibadah, kan kebalik. Senangnya hawa nafsu malah bikin maksiat, kita disuruh malas, kan ini kan kebalik. Senangnya hawa nafsu di dunia, hawa nafsu itu pas senangnya dunia apa? Maka yang takut mati itu sebenarnya apa? Hawa nafsu. Makanya kata Nabi, hawa nafsu ini kalau mau dipenuhin nggak cukup, dikasih 1 lembah emas, dia pengen lembah emas yang kedua. Dikasih lembah emas yang kedua, pengen ketiga. Dia hanya selesai kalau apa? Sudah disumpal dengan tanah, artinya mati. Jadi takut mati itu hawa nafsu, Pak. Hawa nafsu takut mati. Dia pengen betah di dunia, sementara kita rohani kita pengen pulang. Nah, jadi kendalikan diri kita hawa nafsu. Jadi inti dari puasa itu adalah apa? Mengendalikan hawa nafsu. Nah, caranya gimana? Kan dulu saya ingat, pelajar dulu. Ya, mengendalikan hawa nafsu kan saya bilang dulu, caranya kan 3. 1 apa? Ingat enggak, Pak? Dulu, pelajaran dulu mengendalikan hawa nafsu. 1 apa? Bikin capek dia pada ibadah. Atau istilah lain, alihkan dia pada ibadah. Dia kok udah capek ibadah, biasanya apa? Udah malas dia, Pak. Jadi pikirnya capek ibadah. Capek sholat, capek ini, tentu saja dengan niat lillahi ta'alanya. Istilah kita alihkan. Alihkan. Ya, itu kan cara mengendalikan. Sama kayak anak-anak kita kan anak-anak kalau kita larang susah, Pak. Paling bisa dialihkan dia, suruh dia olahraga dalam konteks itu ya. Dalam konteks diri kita, alihkan dia. Supaya Pak lama-lama nanti dia akan nikmat. Waktu itu nikmat dia akan. 1. Yang kedua, batasi. Karena sifat hawa nafsu itu tidak mau, Pak. Dia pengennya lebih, maka dibatasi. Makan, batasi makan. Tidur, batasi tidur. Main-main, dibatasi. Jangan kasih lebih. Begitu berlebih, awas. Kita dimakan, dia bagi api, Pak. Api kalau lebih ngapain? Bakar, batasi dia. Manfaat, Pak. Hawa nafsu itu manfaat, tapi kalau dia dilebih, wah, kita dimakannya. Maka dalam Islam kita bukan membunuh hawa nafsu, tapi wanahan nafsu. Jadi kata-kata tahan itu bahasa Arab ternyata. Wanahan nafsa anil hawa. Kau tahan nafsu kau. Jadi kata-kata nahan itu, menahan, tahan itu bahasa Arab. Wanahan nafsa. Kau tahan, kita kendalikan. Jangan kasih dia lebih. Nah, yang ketiga, saya bilang dulu, hawa nafsu. Iming-iming dan takut-takut perlu. Iming-iming dan takut-takut perlu. Makanya mengapa Al-Quran kan selalu menggambarkan surga. Kasih iming-iming, gak apa-apa kalau cara begitu. Bisa menjinakkannya, kasih aja iming-iming. Makanya paling enak kali-kali itu akhirat, Pak. Ya udah gak apa-apa, yang penting di akhirat nanti kita. Gak punya rumah, Bang, udah gak apa-apa, kita rumahnya di akhirat. Gak bisa istri banyak, Bang, gak apa-apa, nanti di akhirat aja. Ya udah, balik aja ke akhirat. Atau sebaliknya juga yang perlu ditakut-takuti ya, jadi kau. Dia hawa nafsu perlu ditakut-takuti. Itu paling mudah mengendalikan hawa nafsu itu, Pak, gitu. Kasih iming-iming, gak apa-apa, perlu kita menghibur diri kita. Ya.
Tapi tetap yang paling besar itu nanti ujungnya apa? Ridho Allah Subhanahu, itu paling topnya. Tapi nggak apa-apa. Makanya Al-Quran perlu menceritakan ada pahala, ada surga, ada neraka. Itu ke dalam konteks Allah tahu psikologi manusia gitu. Walaupun ya kebanyakan gagal. Salah satu sifat hawa nafsu itu kan Pak, dia pendek, berpikir pendek. Dia mau panjang, berpikirnya pendek. Ya ada penelitian ya. Ada penelitian gitu, disurvei. Jadi kalau ada anak-anak ya dikasih di dalam kamarnya permen gitu ya, dikasih permen sama anak dikasih. Nah kalau permen ini kau makan sekarang ya cuman kau dapat itu, tapi kalau kau nggak makan sekarang nanti kau habis dari sini dikasih 10. Ternyata 9 dari 10 anak tuh makan permen itu, cuma 1 yang nggak mau makan, nunggu nanti biar dapat 10. Ya ternyata gitulah hawa nafsu, pengennya cepat. Nanti kita kan juga pengen cepat kaya, pengen cepat ini, pengen cepat. Mana mau kita lambat. Tapi kalau hawa nafsu, kalau hati itu kan nggak apa-apa, pengen nggak apa-apa dapat di akhirat. Oke, nah ini sedikit kita mengulang kaji. Jadi intinya adalah satu apa? Pertama dialihkan, penuhi dengan ibadah. Yang kedua batasi. Kita kan disuruh apa? Makan jangan berlebih-lebihan. Batas. Yang ketiga apa? Caranya. Makanya di sini kan disiapkan Allah kan pahala banyak-banyak itu kan dalam rangka apa tuh? Pahala itu kan dalam rangka apa? Memberi semangat, nggak apa-apa. Karena perlu hawa nafsu itu perlu digituin. Syukur-syukur kalau kita bisa paling bagus itu kalau bisa visualisasi Pak. Kalau bisa visualisasi itu paling cakep. Visualisasi itu bisa mengapa namanya? Bisa membayangkan pahala, membayangkan surga, termasuk membayangkan neraka. Wah itu cakep banget kalau bisa itu. Makanya orang-orang dulu tuh ada istilahnya, kalau surga dinampakkan nggak bertambah imannya, kalau neraka pun dinampakkan nggak bertambah imannya. Kenapa? Mereka visualisasinya udah bagus. Di dalam Quran tuh Pak, cerita surga itu kan indah-indah kan, kalau bisa visualisasi kita. Cerita neraka juga. Makanya saya dulu kepengen kalau ada punya uang bikin apa namanya. Karena sekarang kan teknologi IT ini kan sudah tinggi sekali. Kalau kita bikin film-film tentang surga ya, walaupun sebagai ini dibikin indahnya. Ya, itu bagaimana hisab, kita filmkan kan seru Pak. Bagaimana dikubur, bagaimana itu kan bikin seru juga kan kalau bikin filmnya kan. Mungkin kerja walaupun gambar atau sukunya jauh lebih daripada, tapi minimal orang memudahkan visualisasi. Ingat nggak dulu Pak? Saya ingat dulu cerita yang apa? Kecil-kecil kita ada buku cergam, cerita bergambar yang cerita tentang neraka gimana. Itu kan ada yang orang yang bandit, tukang mabuk, ada yang apa kan akhirnya siapa nama tokohnya dulu? Tokoh baik sama tokoh. Ingat nggak dulu? Masih nggak ada buku itu? Tipis dia. Ya. Pernah baca buku itu kan? Yang cerita neraka itu dia diikat atau dicelupin gitu kan? Nah, dia tukang mabuk, dia apa? Saya sampai sekarang itu masih kebayang gitu loh. Itu baru cergam gitu. Bagaimana kalau berupa film kan seru. Bagaimana orang selamat, bagaimana dapat syafaat. Itu semua cerita-cerita yang ini kita filmkan. Kan sekarang teknologi IT. Ya walaupun ya jangan pula nampak bidadari cantik-cantik kali kita bikin di situ. Nah saya kira demikian, mudah-mudahan sedikit yang mengulang kaji kita. Insya Allah nanti Ramadan kalian lebih baik. Dengan persiapan tadi, dengan persiapan ilmunya, persiapan hatinya, persiapan rencananya, kemudian caranya tadi sudah cara umum kita bahas, tujuannya kita dapat, dan insya Allah Bismillah. Lagi-lagi cuma ingat ya, lagi-lagi ini memang tidak mudah. Butuh apa? Butuh mujahadah dan kesabaran. Butuh perjuangan. Nah, makanya cari teman-teman. So, mudah-mudahan kita di keluarga kita bisa kita ajak istri kita, suami kita, anak-anak kita. Amin ya Rabbal. Sekarang demikian mudah-mudahan baca alhamdulillah dan doa untuk majelis. Amin. Berdoa majelis subhanallah. Saudara kita, astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.